Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Ardelia Kusuma Wijayasakti dari jurusan D3 Administrasi Keuangan Fakultas Ekonomi dan Bisnis dari Universitas Jember. Nah, pada video kali ini saya akan kembali menerangkan materi mengenai digital banking dari mata kuliah Praktek Perbankan dan Syariah. Nah, saya akan mulai penjelasan materi dari yang pertama. Apa itu digital banking? Menurut Peraturan OJK nomor 12/PJOK.03/2018 tentang penyelenggaraan pelayanan perbankan digital oleh Bank Umum, digital banking merupakan pelayanan elektronik yang dikembangkan oleh perbankan dalam rangka melayani dan memberikan informasi kepada nasabah secara lebih cepat, mudah, dapat memaksimalkan pemanfaatan dan sesuai dengan kebutuhan serta dapat dijalankan sepenuhnya oleh pihak nasabah dengan memperhatikan aspek berbagai keamanan. Dalam perkembangannya, digital banking didorong oleh beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, adanya perkembangan teknologi informasi yang pesat. Yang kedua, perubahan gaya hidup masyarakat sesuai perkembangan teknologi informasi. Yang ketiga, adanya kebutuhan masyarakat terhadap layanan perbankan yang efektif, efisien, dapat diakses, dan komprehensif. Yang keempat, kompetisi industri perbankan untuk memberikan layanan dengan kebutuhan masyarakat. Dan yang terakhir, yang kelima, kebutuhan perbankan terhadap operasional yang efisien dan terintegrasi. Nah, untuk selanjutnya ada jenis layanan digital banking. Yang pertama ada internet banking. Nasabah dapat mengakses transaksinya menggunakan komputer yang terhubung dengan jaringan internet. Fitur transaksi yang dapat dilakukan yaitu transfer dana, informasi saldo, mutasi rekening, informasi nilai tukar, dan pembiayaan tagihan. Lalu ada phone banking. Phone banking merupakan layanan untuk pemenuhan kebutuhan agar dapat memberikan kemudahan serta memperoleh informasi perbankan dan bertransaksi keuangan non-cash melalui smartphone. Yang ketiga ada SMS banking. SMS banking adalah suatu layanan transaksi yang bisa dilakukan oleh nasabah menggunakan telepon dengan format Short Message Service atau SMS. Lalu yang keempat ada mobile banking. Mobile banking adalah pelayanan yang diberikan kepada nasabah di mana nasabah dimungkinkan untuk melakukan transaksi keuangan dengan melalui handphone atau smartphone. Dalam layanan mobile banking digunakan dengan menggunakan berbagai menu yang tersedia melalui aplikasi yang bisa diinstal oleh nasabah. Lalu ada jenis digital perbankan yang ada di Indonesia. Yang pertama ada Bank Jago. Jago adalah aplikasi finansial yang bekerja dengan prinsip life-centric. Dengan aplikasi Jago, mengelola keuangan menjadi lebih mudah, kolaboratif, dan inovatif sehingga dapat lebih berfokus menjalani hidup bersama keluarga dan sahabat. Lalu yang kedua ada Genius. Bank BTPN resmi merilis Genius sebagai aplikasi banking yang memudahkan penggunanya dalam bertransaksi. Lalu Genius juga dapat memaksimalkan tabungan dengan fitur kelola yang Genius. Proses transaksi dengan Genius lebih cepat, mudah, dan efektif. Lalu ada Neobank yang berkomitmen untuk menjadi bank digital yang siap melayani kebutuhan nasabah khususnya generasi milenial. Keuntungan aplikasi Neobank antara lain dapat dibuka tabungan digital tanpa nominal setoran, deposito berjangka dengan bunga tinggi, transfer ke bank mana saja tanpa biaya, bebas biaya admin, bebas biaya bulanan, dan dapat mengecek histori transaksi kapanpun dan dimanapun. Lalu yang keempat ada Tomorrow. Tomorrow dari Bank UOB Indonesia menawarkan fitur modern dan digital, dapat memudahkan nasabah untuk bertransaksi. Untuk produk tabungan Tomorrow sendiri tersedia dalam 3 jenis yaitu Tomorrow Everyday Account,
Tomorrow Savings Account, dan City of Tomorrow. Yang kelima ada Digibank by DBS. Digibank by DBS Indonesia adalah layanan perbankan digital yang dikeluarkan oleh bank ternama, yakni Bank DBS, sejak tahun 2016. Permudah semua kebutuhan banking dengan aplikasi Digibank dari DBS, mulai dari pembukaan rekening tabungan, deposito, investasi, pengaturan kartu kredit, hingga penjualan KTA. Nah, lalu ada tantangan digital banking. Tantangan pertama dari sisi internal, perbankan cenderung memiliki struktur organisasi dengan standar operasional, prosedur, dan manajemen risiko yang sangat ketat. Tantangan kedua, dari sisi eksternal, berasal dari sisi nasabah atau customer. Alasannya pengguna jasa keuangan cenderung lebih memilih penyedia jasa keuangan yang menghadirkan kecepatan dan kenyamanan. Dan seperti itu penjelasannya. Kita akan mulai untuk penjelasan studi kasus. Studi kasus yang akan saya bawa yakni mengenai pembobolan dana nasabah melalui mobile banking. Studi kasusnya yaitu salah satu kasus yang mencuat adalah kasus pembobolan m-banking wartawan senior yakni Ilham Bintang yang terjadi pada awal tahun 2020. Ia kehilangan dana hingga ratusan juta dari rekening banknya. Kasus pembobolan ini berasal dari data Sistem Layanan Informasi Keuangan atau SLIK, korban dari OJK. Data jual oknum pegawai bank kepada komplotan pelaku kejahatan. Dengan data tersebut mereka membuat KTP palsu, kemudian mengajukan permohonan pergantian SIM card kepada operator telekomunikasi Indosat dengan alasan ponselnya hilang. Setelah menggunakan SIM card baru, mereka masuk ke email pribadi dan membobol email dengan memanfaatkan on-time password atau OTP, lalu mengganti password m-banking mereka. Nah, seperti itu penjelasan mengenai studi kasusnya dan materi-materi sebelumnya. Sekian yang dapat saya sampaikan pada video kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih telah menonton video hingga akhir. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.